Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, pasti baik dong. Dan jangan lupa, liburan kita bukan diisi untuk bermain, tapi untuk belajar. Oke? Nah, sekarang Pak Ahmad mau ngajak nih buat teman-teman kelas 6 yang lagi belajar di rumah, daripada kalian buka akun yang tidak jelas, lebih baik buka akun Pak Ahmad. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Oke, mantap. Ya, langsung saja. Pak Ahmad di sini akan menyampaikan pelajaran ke-9. Nah, 9 nih, ya. Baik. Ringkasan materinya nanti sudah Bapak kirimkan kepada guru melalui akun WhatsApp. Lalu untuk penjelasannya silakan buka di sini, ya. Kita pelajaran ke-9 yaitu materinya tentang berinfak dan bersedekah, ya. Di video ini Pak Ahmad enggak akan lama-lama. Kenapa? Karena kalau lama-lama akunnya kuotanya nanti cepat habis, ya. Makanya untuk ringkas-ringkas saja. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma taflana hikmataka wansur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, langsung saja. Nah, di rangkuman yang sudah Pak Ahmad buat, di sana ada kata berinfak dan bersedekah. Berinfak dan bersedekah dapat dilakukan kapan saja dan dapat mempergunakan uang atau barang sesuai penjelasan yang ada di buku dan juga di rangkuman. Baik, kata infak berasal dari kata nafako yang berarti keluar, gitu ya. Yang berarti keluar. Sementara dalam kamus bahasa Arab, kata infak artinya adalah menafkahkan sesuatu atau membelanjakan. Membelanjakan apa, Pak? Membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana ayat Al-Quran yang mengatakan atau memerintahkan kita untuk berinfak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Yang artinya, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantikannya. Surat As-Saba ayat 39. Lalu selanjutnya adalah sedekah, ya. Sedekah berasal dari kata sodako yang artinya sesuatu yang benar atau yang jujur. Definisi sedekah adalah satu pemberian yang dikeluarkan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Tuh. Jadi anak-anak boleh sedekah, infak dan sedekah kapan saja. Di waktu luang, di waktu lagi banyak uang, sedekah. Di waktu sedikit uang, sedekah. Yang penting ikhlas. Kalau tidak ikhlas, sedekahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niatnya bukan karena Allah, tidak dengan ikhlas. Tapi kalau dengan ikhlas, insya Allah Allah akan menerima sodakoh atau infak dari kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya perbedaan antara infak dan sedekah apa sih? Kan gitu. Baik, infak mengandung pengertian pemberian yang bersifat materi, harta atau benda yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Itu infak. Sementara sedekah memiliki arti lebih luas dari infak, yaitu pemberian barang atau jasa yang diberikan kepada orang lain, ya, bukan hanya materi saja. Contohnya, memberikan jasa, yaitu termasuk sedekah. Mengajarkan ilmu, sedekah. Terus memberi nasihat, itu sedekah. Senyuman, sedekah, dan mendoakan orang lain juga termasuk ke dalam sedekah. Jadi arti infak ini lebih sempit, lebih kepada harta atau benda yang kita berikan kepada orang lain, gitu. Itu infak. Tapi kalau sedekah bukan hanya dengan harta dan infak saja, dengan uang saja, tapi
dengan materi, dengan jasa, dengan mengajarkan, dan juga memberikan nasihat, serta mendoakan, serta senyuman, itu termasuk sedekah. Nah, anak-anak, bedanya infak dengan sedekah itu, ya. Kalau infak lebih sempit, lebih berhubungan dengan harta. Kalau sedekah bisa dengan apa saja, dengan senyuman, sedekah, dengan memberi nasihat, sedekah, dengan memberikan ilmu, itu sedekah, ya. Jadi itu perbedaan sedekah dengan infak. Baik. Lalu kenapa kita harus bersedekah dan berinfak? Baik. Ini yang jadi pertanyaan. Kenapa? Karena ketika kita berinfak dan bersedekah, itu merupakan rasa wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya uang sendiri, kita nggak mau infakin, kita mau sedekahin. Nah, itu uangnya nggak berkah. Kenapa? Karena dari uang yang kita miliki ada hak-hak yang harus kita berikan kepada orang lain. Fakir miskin, orang tua, dan juga untuk kepentingan agama gitu. Lalu sedekah. Kalau kita punya ilmu sendiri, kita pendam buat kita sendiri, kita nggak bagi-bagiin kepada orang lain, itu ilmunya tidak bermanfaat. Menjadi ilmu yang bermanfaat kalau kita amalkan dan kita berikan kepada orang lain gitu. Maka dari itu kita harus bersedekah dan berinfak. Nah, teman-teman, segitu aja penjelasan dari Pak Ahmad. Nanti untuk penjelasan berikutnya menyusul di video selanjutnya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.